Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا فاطمة يحيى من هذه الجامعة كطالبة هنا في شعبة عربية. Saya nak tanya mengenai batal wuduk. Mazhab Hanafi kalau sentuh al-mashu laisa batil. Syafi'i batal. Kalau kita macam saya nak ikut mazhab Hanafi boleh tak? Siapa-siapa sajalah macam masalah di Makkah lamsul rajul. Hadha soal faqat. Syukran. Terima kasih Ustazah sebab soalan pendek dan padat. Masya-Allah. Aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Kata mazhab Hanafi, aula mastumun nisa, kamu menyentuh tangan perempuan, la yubtilul wudu, tak batal wudu. Sebab makna aula mastumun nisa, maaf beribu maaf, maknanya jima. Kalau jima baru batal. Sebab kan kata dalam mazhab Maliki, kalau menyentuh batal kalau ada syahwat. Kalau tak ada syahwat tak batal. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i ada syahwat, tak ada syahwat batal. Saya dalam hal ini memilih mazhab Syafi'i. Kenapa Ustaz pilih mazhab Syafi'i? Apa hujahnya? Lebih mazhab Syafi'i lebih ihtiyat, lebih hati-hati, lebih selamat. Misal umpamanya saya bersentuhan dengan perempuan, lepas itu saya sembahyang, Allahu Akbar. Datang setan berbisik, "Hai Abdul Somad, engkau tadi bersentuhan." Kata hati saya, tak batal, aku tak ada nafsu. Kata engkau tak nafsu, tapi adalah sikit. Maka di situ saya pilih mazhab Syafi'i sebab ihtiyat dia tinggi. Manakala saya bersentuhan, saya wuduk balik. Selepas itu datang setan menggoda, wuduk engkau sudah batal Abdul Somad. Kata saya, tak batal, sebab aku dah wuduk balik. Salahkah seseorang memilih mazhab Maliki, memilih mazhab Hanafi, kemudian menurut dia baca, dia tengok, lalu kemudian dia pilih mazhab ini. Salahkah dia? Maka kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, orang boleh memakai mazhab talfik campur bisyarat. Syarat yang pertama, bukan tatabbu' rukhas. Ingin mencari senang-senang, mudah-mudah aja. Giliran berwudu, dia pilih mazhab Hanafi. Selepas itu hari raya kurban, orang bertanya, awak tak berkurban tahun ini? Tidak. Kenapa? Kurban sunat muakkad. Kurban dalam mazhab Hanafi wajib. Iya, aku duduk je Hanafi. Kurban aku pindah ke Maliki. Syarat yang pertama, dia tidak tatabu' rukhas. Tapi kerana dia tengok dalilnya kuat. Yang kedua, kerana dia tidak dalam satu qadiyah. Salat dengan wudu, dengan puasa, bukan satu qadiyah. Yang dimaksud dalam satu qadiyah itu, cara berwudunya Syafi'i. Selepas itu membatalkannya, pindah dia ke Maliki atau Hanafi. Maka ini satu qadiyah. Apa beza wuduk Syafi'i dengan wuduk Hanafi? Wuduk Syafi'i, air asal kena rambut sikit saja sah. Kena rambut sikit saja sah. Sedangkan Hanafi, 1/4 kepala. Dalam mazhab Hanafi, tangan dibasahkan, dimasukkan. Dia pakai hadis yang Nabi memasukkan tangan ke celah syurban, dan 1/4 kepala kena. Karena kepalanya dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Maka mesti kena 1/4 kepala. Kalau 1/4 kepala tak kena, maka batal. Sedangkan Maliki, cara menyapu kepala, dibasahkan 2 tangan, semua. Dari depan ke belakang, maju lagi ke depan, kena 2 telinga. Cara wuduknya dia pakai Syafi'i. Selepas itu dia pergi jemputan walimah. Selamat ya, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Kena ujung. Lepas itu dia sembahyang. Orang tanya, kenapa awak tak wuduk balik? Tak batal lah, saya kan tak ada nafsu. Oh tak boleh, sebab cara wuduknya tadi Syafi'i. Kenapa dia melompat kepada Maliki atau Hanafi? Jadi orang yang alim, kalau cukup 3 syarat. Yang pertama, bukan tatabu' rukhas, bukan mencari senang-senang. Yang kedua, bukan dalam satu qadiyah, tapi berbeda qadiyah. Yang ketiga, dia alim dalam bidang fiqh itu, maka dia boleh. Begitu kata Syekh Wahbah Zuhaili, bukan kata Abdul Somad. Wallahu a'lam. Apakah cara, kaedah yang paling baik apabila berhadapan dengan golongan yang berfahaman sesat? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali radhiyallahu an, aku tidak khawatir tentang masalah baik dan benar. Karena baik dan benar memanglah dari dulu sudah ada. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Tentang hak dan batil sudah ada sejak zaman dulu. Yang aku khawatirkan adalah orang yang batil berbuat, orang yang benar diam.
Sehingga orang yang batil itu merasa bahwa dia benar. Batil, lama-lama jadi betul. Sebab orang yang batil diam. Sehingga dia tak boleh membezakan mana batil, mana betul, mana betul, mana batil. Lama-lama yang batil jadi betul, yang betul jadi batil. Bila kita tidak meyakinkan bahwa ini adalah ayam, bahwa ini adalah kambing, ada seorang tua. Seorang tua nenek-nenek menjaga seekor lembu. Maka selepas itu dia perlu uang. Dia mesti menjual lembu ini ke pasar. Maka dia pun bawalah lembu ini. Di tengah jalan dia berjumpa dengan orang. Hai nenek tua, ya berapa harga ayam ini? Ini aku bawa lembu. Ini lembu bukan ayam. Lepas itu dah dekat ke pasar, orang bertanya lagi. Cantiknya ayam. Ini lembu. Siapa kata ini ayam? Dah sampai ke pasar, pasar haiwan. Semua di pasar mengatakan, berapa harga ayam nih? Lama-lama dia jual lembunya dengan harga ayam. Semua. Maka kita mesti kenali bahwa kita benar dan ini adalah batil. Maka orang yang batil ini mesti kita luruskan. Orang yang bengkok mesti kita luruskan. Itulah mengapa pagi, petang, siang, malam kita minta ihdinas siratal mustaqim. Bukankah kita ini berada di jalan yang benar? Kenapa kita minta jalan yang lurus? Sebab kadang-kadang yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, petangnya kafir. Makanya kita disuruh baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Kahfi yaumal Jum'ah, hari Jumat, adha'a lahu min nur. Allah berikan dia cahaya. Dengan cahaya itu dia boleh membezakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Oleh sebab itu setelah kita tahu, maka ud'u ila sabili rabbik. Orang yang sesat itu ajak dia ke jalan Allah. Dengan cara apa? 3. Bil hikmah. Tak mempan dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah pun dia melawan. Wajadilhum. Debat dia. Punya ilmu debat dia. Makanya dalam Islam ada namanya ilmu munazarah, ilmu debat. Tapi dengan cara apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Di ujung ayat itu apa kata Allah menutup? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Allah lebih tahu siapa yang sesat. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang mendapatkan hidayah. Siapakah yang dapat menyelamatkan dalam perdebatan ini? Siapa lagi kalau bukan penuntut-penuntut dari Fakulti Pengajian Islam. Falsafah, akidah wal falsafah. Wallahu a'lam.